Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, konsep dasar pembelajaran kooperatif yaitu pada dasarnya manusia mempunyai perbedaan. Dengan perbedaan itu, manusia saling mencerdaskan. Dengan pembelajaran kooperatif diharapkan saling menciptakan interaksi yang saling mencerdaskan sehingga tercipta masyarakat belajar atau learning community. Siswa tidak hanya terpaku belajar pada guru, tetapi dengan sesama siswa juga. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling membimbing untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan sebagai latihan hidup di masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Menurut Roger dan David Johnson ada 5 unsur dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Positif interdependent atau saling ketergantungan positif. Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada 2 pertanggungjawaban kelompok. Yang pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok. Yang kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. Beberapa cara membangun saling ketergantungan positif yaitu yang A. Menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya terintegrasi dalam kelompok. Pencapaian tujuan terjadi jika semua anggota kelompok mencapai tujuan. Yang B. Mengusahakan agar semua anggota kelompok mendapatkan penghargaan yang sama jika kelompok mereka berhasil mencapai tujuan. Yang C. Mengatur sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dalam kelompok hanya mendapatkan sebagian dari keseluruhan tugas kelompok. Yang D. Setiap peserta didik ditugasi dengan tugas atau peran yang saling mendukung dan saling berhubungan, saling melengkapi dan saling terikat dengan peserta didik lain dalam kelompok. Yang kedua, personal responsibility atau tanggung jawab perorangan. Tanggung jawab perorangan merupakan kunci untuk menjamin semua anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Yang ketiga, face-to-face promotive interaction atau interaksi promotif tatap muka. Unsur ini penting untuk dapat menghasilkan saling ketergantungan positif. Jadi ciri interaksi promotif adalah yang A. Saling membantu secara efektif dan efisien. B. Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan. C. Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien. D. Saling mengingatkan. E. Saling percaya. F. Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. Yang keempat, interpersonal skill atau komunikasi antar anggota atau keterampilan. Dalam unsur ini berarti mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian tujuan peserta didik. Maka hal yang diperlukan yaitu A. Saling mengenal dan mempercayai. B. Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius. Yang C. Saling menerima dan saling mendukung. D. Mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang kelima, group processing atau pemrosesan kelompok. Dalam hal ini, pemrosesan berarti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kooperatif. 1. Meningkatkan hasil belajar akademik. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Yang kedua, penerimaan terhadap keragaman. Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi untuk saling berinteraksi dengan teman yang lain. Selanjutnya, teknik-teknik pembelajaran kooperatif. Yang pertama, metode student achievement vision.
divisi prestasi siswa. Metode STAD termasuk model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif siswa didorong untuk bekerjasama pada suatu tugas bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Metode ini digunakan para guru untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu, baik melalui penilaian verbal maupun tertulis. Yang kedua, metode Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah pembelajaran yang memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam wadah grup kecil. Tujuan dari Jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Yang ketiga, metode investigasi kelompok. Dalam metode ini, siswa dilibatkan sejak perencanaan baik dalam menentukan topik maupun mempelajari melalui investigasi. Kelompok itu metode yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informal pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran, masyarakat, dan internet. Yang keempat, metode struktural. Salah satu jenis metode yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran MMP atau membaca, menulis, permulaan. Baik siswa pemula pembelajaran MMP dengan metode ini mengawali pembelajaran dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat yang utuh. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimat. Selanjutnya, keunggulan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki keunggulan dalam pembelajarannya. Antara lain, yang pertama, dengan pembelajaran kooperatif, maka setiap anggota dapat saling melengkapi dan membantu dalam menyelesaikan setiap materi yang diterima, sehingga setiap siswa tidak akan merasa terbebani sendiri apabila tidak dapat mengerjakan suatu tugas tertentu. Yang kedua, karena keberagaman anggota kelompok, maka memiliki pemikiran yang berbeda sehingga pemikirannya menjadi luas dan mampu melihat dari sudut pandang lain untuk melengkapi jawaban yang lain. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran bersama. Yang keempat, dalam pembelajaran kooperatif, para peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena bekerja sama dengan teman-temannya. Yang kelima, dalam pembelajaran kooperatif memupuk rasa pertemanan dan solidaritas sehingga di antara anggotanya akan terjadi hubungan yang positif. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki kelemahan dalam pembelajaran. Antara lain, yang pertama, dalam pembelajaran kooperatif, apabila kelompoknya tidak dapat bekerja sama dengan baik dan kompak, maka akan terjadi perselisihan karena adanya berbagai perbedaan yang dapat menyebabkan perselisihan. Yang kedua, terkadang ada anggota yang lebih mendominasi kelompok dan ada yang hanya diam, sehingga pembagian tugas tidak merata. Yang ketiga, dalam pembelajarannya memerlukan waktu yang cukup lama sebab harus saling berdiskusi bersama teman-teman lain untuk menyatukan pendapat dan pandangan yang dianggap benar. Yang keempat, karena sebagian pengetahuan didapat dari teman dan yang menerangkan teman, maka terkadang agak sulit dimengerti sebab pengetahuan terbatas. Kesimpulannya, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan pada aspek kerjasama di antara para anggotanya, di mana di dalamnya ada ketergantungan yang positif, interaksi, akuntabilitas, serta keterampilan individu dalam memproses kelompoknya. Dan setiap segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Begitu pula dengan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif mengajarkan bagaimana saling bekerja sama dan menyelesaikan suatu masalah secara berkelompok melalui diskusi dengan teman lain yang memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Melalui hal tersebut, maka setiap anggota akan memiliki pandangan yang lebih luas karena saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, sehingga melalui semua itu kelompok dapat menyelesaikan tugas yang diberikan melalui pemikiran bersama yang dianggap benar dan baik. Tetapi karena
Adanya keberagaman tersebut juga dapat menimbulkan adanya perselisihan dan pertentangan akibat adanya pemikiran yang berbeda, sehingga dalam memproses memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga agar pertentangan tersebut tidak terjadi dibutuhkan kekompakan di antara anggotanya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.